ini sedang diperebutkan oleh semua ketiganya. Ketiga-tiganya ini semua mencuri hati kepada NU. Karena bagaimana juga sudah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ajaran NU ini indah sekali. Sehingga ketiga-tiganya mencari orang-orang yang ada NU-nya. Ya. Jadi untuk Jawa Timur khususnya ini pilihannya yang kedua antara Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, sekarang ini sudah selesainya undian ataupun pemilihan pemilu 2024 yang mana diketahui Prabowo Gibran mengatasi kedua calon ini. Oke guys, apa yang menariknya di sini? Indonesia ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, pemilihan umum yang diklaim terbesar ya di dunia 2024 ini. Memang terbesar kali ini guys, dengan jumlah total pemilih dikirakan mencapai 74% dari total populasi Indonesia. Sebagian diantaranya adalah pemilih yang baru ataupun pemula ataupun generasi muda. Dan lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora di Indonesia di seluruh dunia ya, yang akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Dan pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama. Jadi ini yang saya ingin reaksi terkait dengan video pada kali ini, di mana sejauh ini 3 koalisi besar terbentuk mengikut figur yang bertarung pada pemilu 2024 ini, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Dan apa yang perlu kita ketahui juga dalam pemilu 2024 ini guys, generasi muda berusia antara 22 hingga ke 30 tahun itu yang akan mendominasi pemilih secara nasional dengan porsi 56% atau sekitar 114 juta. Separuh dari mereka ini akan menjadi pemilih pemula. Ini yang info yang menariknya di sini. Maksudnya 5 tahun ke depan ini Indonesia ini dipilihnya presiden pada tahun ini 2024 ini hasil daripada undi generasi muda, generasi pemula yang baru membuat pemilihan pada tahun ini. Oke guys, kita lihat semak dulu video ini daripada channel The Wonder ya, yaitu dengan judulnya Dari Pemilu Orang Malaysia Jadi Tahu Hebat dan Besarnya Indonesia itu. Jadi yuk tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini guys. Meriahnya pemilu Indonesia. Sorotan media dari penjuru dunia, termasuk Malaysia, Singapura, itu tertuju kepada Indonesia dikarenakan adanya pemilu yang meriah. Mungkin bagi orang Malaysia, pemilu di Indonesia berbeda dengan di Malaysia karena Indonesia adalah negara presidensial, yang artinya kepala negara dan kepala pemerintah itu dipimpin oleh presiden dan itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi dengan adanya pemilu ini membuat orang Malaysia jadi tahu betapa hebat dan besarnya Indonesia. Saya bermula bukan di Jakarta, tetapi di ibu kota Provinsi Jawa Timur, iaitu kota Surabaya. Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia. Jawa Timur pula provinsi yang sangat-sangat penting. Jumlah penduduknya dah lebih 40 juta. Bayangkan. Wow. Satu provinsi di Indonesia dia lebih ramai penduduknya daripada seluruh negara Malaysia. Dan di Jawa Timur. Oh, betul-betul guys. Maksudnya provinsi Jawa Timur ya, Jawa Timur 40 juta. Sedangkan Malaysia punya penduduk hanya 35 juta jiwa begitu, lebih kurangnya. Tetapi ini sudah mengatasi negara Malaysia secara keseluruhannya. Ini yang perlu diketahui secara jelasnya ya oleh semua. Oke, kita lanjut bukan guys. Hanya ada penduduk lebih 40 juta, tetapi penting dalam pilihan raya presiden ni, kalau ikut sejarah,
tidak pernah ada mana-mana calon presiden yang menang tanpa menang Jawa Timur. Maka saya di sini antara lain untuk memahami apakah unik provinsi selain daripada Jakarta, tempatnya lain daripada Jakarta, dan juga khususnya memahami dinamika politik Islam selera Indonesia yang mungkin berbeza daripada politik Islam di Malaysia. Saya berjumpa dengan seorang kiai di Bangunsari, sebuah perkampungan di Surabaya. Nama kiai itu Kiai Hoirun. Sejarah Kiai Hoirun ini sangat unik kerana usaha beliau mendampingi pekerja-pekerja seks di Bangunsari telah menyebabkan hari ini Bangunsari dalam istilah di sini bebas prostitusi. Tapi yang penting di sini, Kiai Haji Hoirun merupakan salah seorang dari ribuan tokoh agama di Indonesia yang datang dari Nahdlatul Ulama NU atau NU melalui sistem pesantren, iaitu institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia, mirip seperti sekolah pondok di Malaysia. Indonesia khususnya Jawa Timur ini Kekuatan Tahan NU, kepanjangan dari Nahdlatul Ulama. Itu salah satu organisasi massa di mana ajaran-ajarannya yang diberikan itu dengan jargon namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya bahwa pemahaman agama ini apa yang diberitakan oleh Allah, kemudian apa yang dijalankan oleh Rasul, dua pokok ini yang paling penting. Tetapi bila dua ini masih belum memungkinkan karena situasi berubah, bukan tidak ada, karena keduanya ini ada bahan pokok saja. Quran, hadis bahan pokok. Penerjemahannya adalah ada yang namanya difference, ada yang namanya kias. Kedua-duanya ini adalah bagaimana agama itu tidak stagnan, tapi agama itu berjalan sampai kapanpun. Untuk memahami ini, maka NU ini yang paling cepat menangkapnya. Tidak langsung mengatakan yang kafir, tidak, ini salah total, enggak. Pasti ini dunia, pasti ada sesuatu yang belum sempat kita ketahui. Dari sinilah dibedah oleh NU ini dengan sikap yang tawasud. Tawas itu modern. Seperti Ustaz Hoirun ini, politik Islam yang beliau sebut itu politik tawasud. Sebelum melanjutkan, penting untuk dicatat bahwa Jawa Timur adalah salah satu kekuatan historis yang berperan dalam pembentukan Indonesia. Meskipun demikian, banyak wilayah di Nusantara memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Indonesia. Kekuatan sejarah seperti Singosari dan Majapahit itu berada di Jawa Timur, sementara perlawanan terhadap Inggris pada November 1945 juga terjadi di sana. Ini menegaskan pentingnya kontribusi Jawa Timur dalam pembentukan Indonesia. Meskipun demikian, provinsi-provinsi lain di Indonesia juga memiliki kontribusi serupa. NU ini sedang diperebutkan oleh semua ketiganya. Ketiga-tiganya ini semua mencuri hati kepada NU. Karena bagaimana juga sudah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ajaran NU ini indah sekali. Sehingga ketiga-tiganya mencari orang-orang yang ada NU-nya. Ya. Jadi untuk Jawa Timur khususnya ini pilihannya yang kedua, antara 02 dengan 03, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Pak Anies ini pada saat dia muncul ke permukaan ini, di belakang ini banyak orang-orang yang ya kalau bahasa itu kita itu orang-orang maaf radikal ekstrem itu. Ya, sehingga sebagian orang NU itu sedikit kurang simpati gitu aja. Seorang lagi pemimpin NU, Kiai Haji Darwish, yang datang dari cabang Lumajang di Jawa Timur. Beliau juga saya tengok menekankan konsep yang sama seperti Kiai Haji Hoirun, iaitu menekankan worldview Nahdlatul Ulama itu sendiri. Prinsip tawasuth, prinsip sederhana sekali lagi ditekankan. Dan Kiai Haji Darwish memberi sedikit gambaran apakah pro kontra setiap pasangan calon dari perspektif anggota-anggota NU yang akan mengundi. Ada prinsip-prinsip di dalam mengamalkan agama. Ada prinsip tawasud, ada
prinsip tasamuh, ada prinsip tawazun, ada prinsip i'tidal, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu prinsip-prinsip berfikir di Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini An-Nahdhiyah, yang diterapkan di Nahdlatul Ulama, yang kebetulan ini menjadi masyarakat mayoritas di Indonesia. Katakanlah bagaimana ketika Islam diterapkan di Indonesia dengan memakai pendekatan tawassut. Tawassut itu moderat. Seperti masyarakat yang lain juga melihat, bagaimana melihat calon itu dari track record. Jejak digital itu kan tidak hilang. Mas Anies mungkin sebagian orang melihat bahwa Mas Anies itu pernah membacakan ikrar apa di acara orang-orang yang mengusung khilafah di Indonesia. Ketika dia menjadi calon gubernur di Jakarta, yang mendukung ternyata banyak bukan dari masyarakat NU pada waktu itu. Yang lebih muncul ya, yang lebih nampak keluar itu yang mendukung adalah orang-orang yang tidak sama orientasi perjuangannya membangun bangsa dan negara itu dengan NU. Sehingga orang-orang NU ya ini nih, menganggap bahaya ini. Kalau ini jadi ini bahaya. Karena tidak ada steril gitu loh. Ada yang menganggap begitu. Dalam perspektif mereka. Yang calon kedua Pak Prabowo, ada yang menganggap itu punya masalah dengan hak asasi manusia seumpama. Itu ada juga yang bilang seperti itu. Ada yang tidak, itu kan sudah selesai. Sementara Pak Anies ya karena yang mengelilingi adalah pendorong-pendorongnya, orang-orang yang komitmen ke NKRI-annya itu kurang. Mungkin ya itu yang kemudian menjadi minusnya gitu loh. Kemudian yang ketiga, Ganjar itu ada yang mengatakan wah kalau masuk ini kan partainya partai PDIP. Partai PDIP itu semuanya dianggap petugas partai. Seorang presiden pun dikatakan petugas partai. Ini kan semuanya ada plus minusnya sebenarnya. Ada plus minus. Semuanya ada plus minus. Itu bak kata Kiai Haji Darwis. Walaupun nampak beliau banyak menyebut apa minus setiap calon. Pak Prabowo mungkin dilihat ada isu berkenaan dengan hak asasi, demokrasi dan sebagainya. Pak Ganjar dilihat dibayangi oleh partinya sendiri. Mungkin orang Indonesia dan orang NU mahukan presiden yang lebih independen, bebas dari partinya sendiri. Dan bila datang ke calon 01 Anies Baswedan, ada satu tema yang diulangi kedua-dua Kiai Haji Darwis dan juga Kiai Haji Hoirun tadi, iaitu isu persepsi dalam kalangan sebahagian orang NU, hanya sebahagian tidak semua, bahawa Anies didukung oleh golongan yang melihat politik Islam lebih radikal. Itu yang disebut oleh Pak Darwis tadi, yang mengusung khilafah di Indonesia. Dilihat bertentangan dari prinsip politik yang dibawa oleh NU. Masalah tanggapan Pak Anies ini soal dari segi didukung oleh mereka yang mungkin radikal dari segi politik Islam. Nah, itu bukan fitnah dan framing, tidak ada itu. Siapa yang disebut radikal, nggak ada. PKB yang mendukung Pak Muhaimin, PKS yang mendukung Pak Muhaimin sama. Dia berdiri dan mengikuti konstitusi Indonesia. Tidak ada yang dilanggar. Salah seorang pemimpin besar Nahdlatul Ulama NU yang juga tokoh politik besar yang telah mengumumkan sokong calon 02 Prabowo, tak lain tak bukan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Provinsi yang saya lawat ni, Jawa Timur ni, dianggap sangat penting ini. Inilah gubernurnya. Gubernur wanita kedua dalam sejarah Indonesia. Jawatan yang cukup besar. Uniknya, beliau bukan hanya Gubernur Jatim, tetapi juga Ketua Muslimat NU. Anggota Muslimat NU sahaja 32 juta orang sebagai Ketua Muslimat. Isyarat Ibu Khofifah ni sangat-sangat berharga untuk mana-mana calon. Tak keterlaluan saya sebut, ini antara ahli politik wanita yang paling kuat di Indonesia. Dan baru-baru ini, beliau telah mengisytihar sokongan terhadap Prabowo dan Gibran. Saya berkesempatan berjumpa dengan Ibu Khofifah. NU tidak berada pada barisan Dr. Haji Khofifah Indra Parawansa membangun aspirasi atau afiliasi, apakah dengan partai, apakah dengan paslon, karena memang warga NU ada di mana-mana, tapi NU-nya tidak kemana-mana. Saya rasa pertama we need strong power leader.
strong power leader untuk sebuah negara sebesar Indonesia dengan keberagaman yang luar biasa, dengan tantangan internal eksternal yang tidak ringan. Saya rasa saya melihat 02 Pak Prabowo memiliki kekuatan untuk itu. Meskipun beliau menyokong Prabowo, beliau juga meraihkan perbezaan pendapat dan sokongan dari kalangan pengikut NU, dan nampak juga ada kebanggaan bahawa NU itu berada di setiap pasangan calon. Itu juga perkara yang diraihkan. Kalau menurut saya ya biar NU di mana-mana. Jangan terlalu kita ego untuk di satu rumah gitu. Di Golkar banyak, di Demokrat juga banyak, di PAN juga ada. Jadi bagaimana kita memberikan referensi tentang keberagaman di dalam sebuah institusi politik yang nanti pada akhirnya kita akan masuk dari pintu yang berbeda, tapi bersama-sama membesarkan ini. Kekuatan Indonesia ini harus dijaga oleh kekuatan pesantren. Kalau enggak, moderasi, toleransi, sudahlah. Jangan dipikir itu alami, enggak, itu ada proses yang dilakukan oleh pesantren. Membangun moderasi, membangun toleransi, membangun keseimbangan. At-tawazun, at-tasamu, at-tawasul. Nah, Sobat Maju, itu dia politik Islam di Indonesia yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan Malaysia. Oke guys, itu tadi info yang terbaru ya, yang saya banyak belajar ya daripada mereaksi video terkait dengan pemilu ini, membuatkan saya lebih mengetahui tentang bagaimana Indonesia itu memilih seorang presiden, dan juga ada beberapa partai di dalamnya, kemudian ada NU, kemudian rupanya Jawa Timur ini dia punya penduduk lebih besar daripada keseluruhan Malaysia. Jawa Timur 40 juta dan Malaysia itu hanya 35 juta jiwa, lebih kurang begitu ya. Itu masih lagi jauh meninggalkan Malaysia, hanya Jawa Timur. Jadi sesiapa yang dapat memegang Jawa Timur ini, dia kemungkinan besarnya akan dapat menjadi presiden Indonesia. Itu poin penting yang ada di dalam video ini tadi. Kemudian di dalam NU ini juga, ini berperanan besar ya untuk menentukan siapa presiden. Walaupun menurut Ibu Khalifah ini tadi, dalam NU itu ada di mana-mana dan dia bebas memilih. Dia bukan partai, tetapi setiap orang bebas memilih calon yang yang dikendakinya. Tetapi mayoritas kemungkinan NU ini lebih kepada calon yang mana mesra dengan Jawa Timur, maka itulah yang akan mendapat pilihan yang paling banyak. Dan banyak sebenarnya guys yang dapat informasi, yang saya dapat pelajaran daripada beberapa video yang saya reaksi terkait dengan pemilu ini. Antaranya juga Indonesia ini merupakan pemilihan demokrasi yang terbesar, kemungkinannya yang terbesar di dunia. Amerika mungkin ke bawah lagi. Walaupun Amerika mengatakan dia yang paling terbesar, tetapi sebenarnya Indonesia antara yang paling terbesar. Bayangkan di Malaysia saja mereka yang membuat pencoblosan itu lebih kurang 220.000 itu hanya di Malaysia. Tidak lagi masuk di Hong Kong, di Singapura, dan di berbagai lah di Eropa, di Amerika. Itu warga Indonesia yang membuat pencoblosan ketika pemilu ini diadakan. Jadi benarlah guys, Indonesia ini menurut jangkaan saya itu adalah yang demokrasinya paling terbesar, dan cara menguruskan pemilu ini sangat bertata tertib ya, mengikut situasi indikasi yang telah ditentukan oleh Indonesia itu sendiri melalui KPU ya, dan memang banyak lagi lah antara info-info menarik sebenarnya yang kita lihat. Dan sebenarnya banyak juga media-media asingnya yang membahas terkait dengan pemilu 2024 di Indonesia ini. Antaranya media-media daripada Amerika, China, Prancis, Australia juga sebenarnya datang ke
Indonesia. Begitu juga dengan Malaysia. Seperti dalam video ini tadi, anak muda daripada Malaysia ini mengikuti perkembangan ini sehingga menermu ramah ataupun menginterview beberapa orang di Indonesia, termasuklah daripada kalangan pemimpin NU itu sendiri. Dan walaupun ada perbedaannya antara Malaysia dengan Indonesia dari segi struktur demokrasinya itu, tetapi kedua-dua negara ini masih lagi mengekalkan identitas, yaitu mempunyai rakyat mayoritasnya Muslim di kedua-dua negara. Dan Indonesia itu negaranya mayoritas Muslim, walaupun dia bukan negara Islam, tetapi Malaysia ini negara Islam dan mayoritasnya Muslim. Tetapi agama-agama lain juga bebas dianuti di mana-mana tempat di Malaysia itu. Nah, jadi mungkin ada perbedaan dari segi cara struktur pemerintahan, dipilih rakyat, tidak dipilih rakyat, itu mungkin subjektif yang perlu dibincangkan di luar konteks kita pada hari ini. Tetapi yang pentingnya, banyak informasi yang saya dapat daripada pemilu ini yang membuka luas mata, pikiran, dan pandangan kita terhadap negara Indonesia itu. Oke guys, sampai kita ketemu lagi di video yang akan datang. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.